Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi masih bersama gue Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Hari ini kita akan membahas kembali lagi tentang ikan asin. Seru banget teman-teman hari ini. Ada satu materi penting yang harus kalian ketahui. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Oke, kembali lagi masih bersama gue Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Karena materi hari ini adalah yang paling keren tentang topik ikan asin. Semoga bermanfaat bagi kalian yang suka makan ikan asin dan juga bermanfaat bagi kalian yang menjual ikan asin. Oke, ini adalah beberapa tipsnya teman-teman yang dapat kita pakai untuk menjadikan kualitas ikan asin yang kita hasilkan baik. Yang pertama, pilihlah ikan yang akan dijadikan bahan untuk membuat ikan asin adalah ikan yang segar. Karena ciri-ciri ikan yang segar itu diantaranya adalah, ya pertama matanya ikan, mata ikan segar biasanya jernih dan menonjol, bukan kusam atau cekung. Yang kedua, insang ikan juga segar, berwarna merah muda atau merah terang, bukan coklat atau abu-abu. Dan tubuh ikan kenyal jika ditekan. Pilihlah ikan yang memiliki daging yang tebal. Ini penting ya teman-teman, karena proses pengasinan ini akan mengurangi volume daging ikan. Jadi kalau ikannya memang berdaging tebal, maka proses pengasinan akan menjadikan ikan berhasil menjadi ikan asin. Tapi kalau ikannya tipis-tipis dagingnya, ketika diasinkan, ya kurang baik, karena nggak akan ada dagingnya. Karena kan pada saat diasinkan, ikan akan menyusut begitu. Itulah ciri-ciri ikan yang baik. Maka kalau dagingnya tebal, itu sangat baik untuk dibuat ikan asin. Kemudian yang ketiga, hindari ikan yang memiliki banyak duri. Karena duri tersebut bisa membuat proses pengasinan menjadi sulit. Kulit dan sisik. Kulit dan sisik ikan segar biasanya berkilau dan tampak basah, bukan kusam atau mudah rontok. Yang keempat, daging jika ditekan, daging ikannya maksudnya ya, daging ikan segar akan kembali ke bentuk semula, bukan tetap cekung ketika ditekan dengan jari. Yang kelima, baunya ya teman-teman. Bau ikan segar itu memiliki bau laut yang khas, bukan bau amis yang tajam. Di Indonesia ini penghasil ikan asin sangat banyak. Setiap daerah memiliki cara pengasinan yang berbeda. Ya, karena setiap daerah pasti memiliki tradisi yang berbeda-beda pula ya teman-teman dalam mengasinkan ikan asin. Ya, berikut adalah beberapa teknik pengasinan ikan asin yang sering digunakan. Yang pertama adalah pengasinan kering. Pengasinan kering ini ikan dibersihkan terlebih dahulu biasanya, kemudian direndam dalam campuran garam dan bumbu-bumbu yang telah diracik sedemikian rupa untuk membuat ikan asin selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Nah, setelah itu akan dikeringkan di bawah sinar matahari atau di tempat yang terkena angin sampai benar-benar kering. Itu yang pertama. Yang kedua, pengasinan basah. Pengasinan basah itu adalah ikan dibersihkan, teman-teman, dan direndam dalam larutan garam dalam air selama beberapa jam atau beberapa hari. Setelah direndam, ikan dikeringkan dengan cara digantung atau diletakkan di rak terbuka hingga mengering. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengasinan asap. Pengasinan asap itu caranya ikan dibersihkan, kemudian direndam dalam campuran garam dan bumbu selama beberapa jam. Setelah itu, ikan diasap dengan menggunakan asap dari kayu atau serbuk kayu yang memberikan aroma khas. Proses pengasapan dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus ya teman-teman, atau dengan cara tradisional menggunakan tungku. Nah, setelah proses pengasinan selesai, ikan asin dapat disimpan dalam wadah kedap udara atau dibungkus dengan plastik untuk menjaga keawetan dan kualitas ikan asin itu sendiri. Itulah beberapa teknik pengasinan ikan yang umum digunakan di Indonesia. Nah, sekarang timbul pertanyaan ya teman-teman, apa sih perbedaannya antara cara mengasinkan ikan dengan pengasinan kering dengan pengasinan basah dalam proses pengawetan ikan? Nah, perbedaan utama antara pengasinan kering dengan pengasinan basah dalam proses pengawetan ikan terletak pada tingkat kekeringan ikan setelah proses pengasinan selesai. Pada pengasinan kering, ikan dikeringkan hingga benar-benar kering dan kelembaban di dalam daging ikan sangat rendah ya teman-teman. Proses pengasinan ini membantu menghilangkan kelembaban yang menjadi tempat berkembang biak bakteri dan mikroorganisme lain.
Ikan yang dihasilkan dari pengasinan kering cenderung memiliki tekstur yang lebih keras dan konsentrat rasa yang kuat. Begitu teman-teman. Sedangkan yang kedua, pengasinan basah, ikan direndam dalam larutan garam dalam air. Nah, proses ini membantu menjaga kelembaban dalam daging ikan, sehingga ikan yang dihasilkan masih memiliki kelembutan dan kelembaban yang lebih tinggi daripada ikan yang dihasilkan dari pengasinan kering. Ikan asin yang dihasilkan dari pengasinan basah cenderung memiliki tekstur yang lebih lembut dan rasa yang lebih ringan. Proses pengeringan dalam pengasinan kering membantu mengkonsentrasikan rasa ikan. Jadi ikan asin kering cenderung memiliki rasa yang lebih kuat dan intens, yang dapat memberikan pengalaman rasa yang khas dan memuaskan pada saat ikannya dimakan. Ikan asin kering memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan ikan asin basah. Hal ini membuat ikan asin kering lebih tahan terhadap kerusakan fisik dan lebih mudah diolah dalam kemasan. Begitu teman-teman. Nah, meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pengasinan kering juga memiliki beberapa kelemahan. Proses pengeringan yang lebih lama tentunya, ya, karena harus benar-benar kering ikan asinnya, dan kekeringan yang tinggi dapat membuat ikan asin kering menjadi lebih sulit untuk dikonsumsi langsung dan membutuhkan perendaman sebelum digunakan dalam masakan. Ya, karena kan terlalu kering ya teman-teman, begitu. Nah, pilihan antara pengasinan kering dan pengasinan basah tergantung pada keinginan pribadi ya teman-teman, terutama bagi kalian yang memang biasa untuk melakukan pengawetan ikan melalui ikan asin, pengasinan. Nah, sekarang tergantung kalian. Apakah kalian memiliki kesukaan terhadap ikan asin yang teksturnya lebih lembut atau lebih keras? Semua tergantung Anda. Nah, itulah cara memproses ikan asin ya teman-teman. Beberapa orang yang lebih menyukai ikan asin dengan tekstur yang keras dan rasa yang kuat, sementara yang lain lebih menyukai ikan asin dengan tekstur yang lembut dan rasa yang ringan. Kedua-duanya memiliki pasar masing-masing ya tentunya teman-teman. Baik pengasinan kering maupun pengasinan basah memiliki manfaat dan keunikan masing-masing dalam pengawetan ikan. Ya, semoga ini manfaat ya teman-teman buat kita semuanya. Sementara itu dulu teman-teman, pembicaraan kita tentang ikan asin hari ini, yaitu tentang jenis-jenis pengasinan itu apa saja. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui ketika kita suka mengkonsumsi ikan asin, karena dua perbedaan cara mengasinkan basah atau kering, yang dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalian dapat memilih ikan asin mana yang lebih cocok, lebih pas dengan kesukaan kalian. Atau kalian yang berdagang ikan asin juga jadi tahu bahwa dua jenis pengasinan ikan ini bisa menjadi referensi bagi kalian untuk menstok barang dagangan ikan asin yang paling mudah untuk kalian jual dari kategori dua jenis penghasilan ini, karena dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa kalian jadikan referensi dalam memulai berdagang ikan asin untuk menyetok ikan asin itu sendiri, sehingga kalian bisa tahu mana yang lebih disukai oleh pasar. Karena salah satu strategi dalam menjual ikan asin adalah kita harus benar-benar mengetahui apa keinginan pasar, sehingga kita bisa mudah mendapatkan konsumen atau mudah diterima pasar. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Gue Indra Dwi Kurniawan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.